Selamat datang di My Channel Endgame.Otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya and share ya kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita, oke? Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan Honda Vario ya, Honda Vario Karbu. Ini belum sistem injeksi. Jadi ini kemarin sore si ownernya nih ibu-ibu ya, dia bawa 2 anak, ini motornya mogok didorong. Dan kebetulan kemarin sore itu kita sudah tutup ya, kita karena jam operasionalnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya. Jadi untuk jam 6-nya itu kita lagi beres-beres ya, lagi closing, dan ibu ini datang lewat pas di depan bengkel dengan keadaan motornya didorong. Jadi kita kemarin nggak sempet nanganin lagi ya, kita bilang ke ownernya nih untuk ditinggal aja, untuk besok baru dikerjakan. Karena posisinya kita sudah tutup. Dan ini permasalahannya adalah nih motor ini mogok ya, tapi masih bisa hidup, terus dia ngempos berbet. Sekali lagi nih untuk teman-teman ya, saya ingin ingatkan lagi ya, atau kita flashback ya, di video-video saya sebelumnya saya sudah sering bahas ya, untuk mesin itu untuk bisa hidup harus ada 3 unsur yang terpenuhi ya. Yang pertama adalah kompresi, yang kedua adalah bahan bakar, yang ketiga adalah kelistrikan. Dan kompresi juga terbagi ya. Untuk permasalahan lemah kompresi itu bisa dari penyebabnya dari klep ya, payung klep itu kotor, terganjel, bisa juga dari klep yang pengok atau bengkok ya. Jadi tidak ada kompresi. Nah, terus yang berikutnya adalah bahan bakar. Kalau untuk yang karburator itu kan kita harus ngusut dari tangki ya, dari bahan bakar itu. Dia karena menggunakan tangki ini menggunakan sistem vakum ya. Jadi kalau ada vakum dia kevakuman, maka si kerannya itu secara otomatis akan membuka sehingga aliran bensin bisa turun ke karburator. Untuk motor injeksi kita harus ngecek bagian fuel pump, tekanannya terutama, terus injektor ya, untuk bahan bakar. Dan untuk kelistrikan sendiri ini agak lebih kompleks ya, karena lebih banyak untuk di bagian kelistrikan. Itu bisa dari spoolnya, bisa dari CDI kalau dia masih karburator, bisa dari ECU-nya, bisa juga dari coil, atau bisa juga dari wiring, dari kabel-kabelnya. Mungkin ada yang putus karena usia, atau memang ada faktor X ya, atau tikus ya, faktor dari luar ya, tikus biasanya yang suka gigit-gigit, atau bisa juga dari posisi standar samping. Standar samping juga bisa mempengaruhi ya hilangnya pengapian. Nah kemarin ini sempat kita sudah tangani sore ya, waktu baru datang kita udah coba tangani, tapi ternyata tidak bisa hidup juga, atau bisa hidup tapi tetap masih berbet. Jadi ini motor kemarin udah kita hidupkan, terus dia hidup seperti kondisi itu seperti tekor bensin. Nah balik lagi mengacu pada 3 unsur sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Jadi kita harus bisa memprediksi dulu dari ketiga unsur itu mana yang mendekati kerusakan dari motor ini ya. Jadi kemarin sudah dilakukan pengecekan, dibuka businya, kompresi aman. Dan ingat ya, kalau untuk yang faktor dari kompresi, dia itu tidak bakal bisa hidup sama sekali biasanya. Andai kan bisa hidup, susah lamsang ya, digas ngempos langsung mati biasanya. Pokoknya biasanya umumnya sih nggak bisa hidup kalau untuk dari kompresi. Nah ini kan masih bisa hidup kemarin. Berarti kita abaikan yang bagian kompresi ya. Nah berarti kemungkinan ada dari 2 nih. Dari bahan bakar dan kelistrikan. Kemarin kita sudah cek, memang selang dari vakumnya ada yang bolong, kita udah perbaiki, tapi ternyata masih belum bisa juga normal ya. Tetap bisa hidup, tapi berbet, habis itu ngempos, habis itu mati. Nah kemarin setelah saya amati, ternyata kemarin dicek di sini ya, ini akinya juga ngedrop ya. Nah, terus kita ngobrol sama ownernya, sama si ibunya, katanya sih pagi masih normal kelistrikan, starter pun masih nyala. Nah, dari obrolan ini saya langsung bisa menganalisa bahwa ini ternyata kemungkinan besarnya ada di faktor kelistrikan. Nah, karena apa? Ketika kita lagi kemarin menangani ya, mencoba ngecek dari saluran bensin gitu kan, dari motor ini, kan kita ada stay waktu yang cukup agak sedikit lama gitu ya, menunggu gitu kan. Nah, ini motor bisa hidup lagi. Nah, tapi kalau udah dipakai dia ngedrop, berbet, terus mati lagi. Nah, itu bisa indikasinya di kelistrikan. Untuk teman-teman ya, perlu diingat untuk kelistrikan motor ini adalah dia nggak pakai aki pun harusnya hidup ya. Jadi dia dari spool ini dia ke kiprok nanti terbagi ke kontak. Ya, dari kontak itu terbagi untuk ke CDI. Jadi dia harusnya tidak menggunakan aki pun bisa. Nah, tetapi ini dia
nggak ada arus listrik yang menyuplai ke CDI selain dari aki. Nah, itu sumber permasalahannya. Ya, ini kita akan cek dulu nanti kondisinya. Ya, akinya ini ngisi apa enggak? Karena kalau kita analisa dari cerita ibunya itu pagi masih bisa. Terus kita lihat juga indikatornya kan redup. Berarti kan indikasinya si aki itunya ngedrop ya. Harusnya tanpa aki pun motor ini bisa hidup. Nah, ini kok seperti kayak mobil remote gitu ya. Kayak mobil-mobilan. Akinya habis, motornya mati gitu. Berarti kan nggak ngisi. Nah, berarti ada masalah di kelistrikan. Apa itu baik dari sepulnya, dari kiproknya atau dari wiringnya. Kita akan lakukan pengecekan dan kita sebelum bongkar kita akan lakukan pengetesan. Saya akan dibantu sama asisten saya untuk membuka bodi depan ini ya. Dan ingat ya teman-teman ya, kalau kita mau memperbaiki kendaraan itu kita harus ngerti prinsip kerja dari kendaraan itu tersebut ya. Jadi kita harus mengerti sistem dari kendaraan itu tersebut. Seperti tadi ada 3 unsur. Kita harus tahu ke 3 unsur itu apa. Jadi kita nggak main bongkar-bongkar sana sini. Ya nanti akhirnya bingung sendiri. Ya akhirnya capek sendiri. Apalagi kita nih bengkel umum, di mana kita dituntut untuk cepat dan tepat. Ya, selain cepat dan tepat. Nah, jadi kita benar-benar harus punya pemikiran, punya analisa dan punya kemungkinan. Jadi kita kalau di sini tuh kita rangkum dulu kemungkinannya apa aja yang termudah sama yang terberat. Nah, kita akan eksekusi dari yang termudah dulu. Jadi sebelum kita main bongkar-bongkar ini itu kita harus pikirkan dulu ya. Kita harus tahu dasar prinsip kerja mesin itu seperti apa. Nah, dari situ kita akan paham, kita akan bisa analisa dan kita bisa akan rangkum apa aja nih yang mau kita kerjakan dari yang termudah dan terberatnya nanti apa. Kalau misalnya termudah ternyata enggak, ya lanjut ke yang berikutnya. Enggak juga lanjut ke yang terberatnya apa gitu. Seperti ini saya akan melakukan pengecekan dulu di aki ya. Karena kemarin kan kita nggak sempet ya. Nah, saya bilang ke ownernya, ini kalau kelistrikan butuh waktu yang cukup lama, buka-bukanya, ngeceknya. Jadi saya nggak bisa kerjakan kemarin karena memang sudah bukan jam buka ya, sudah jam tutup kita kemarin. Nah, ini sekarang kita akan buka dulu, kita akan cek akinya. Bener nggak apa yang tadi saya katakan? Gitu. Dia ngisi nggak? Pengisiannya normal nggak? Gitu. Baik, ini teman-teman udah dibuka ya bagian depannya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan di bagian aki ya. Karena ini sumber masalah dari kelistrikan. Kita cek dulu dari yang termudah yaitu aki. Nah, ini bisa dilihat ya, akinya 9,31. Coba dihidupin mesinnya. Nah, dia hidup karena mengandalkan aki. Nah, ini bisa dilihat ya, mesin hidup, dia tidak nambah. Harusnya 13 ya, dia standby lagi tensioner seperti ini harusnya 13 volt. Tapi ini 7,72. Coba digas. Nah, ya, nambahnya begitu ya. Terus motor berbet karena kekurangan daya atau pasokan dari kelistrikan. Tuh. Harusnya dia 13. Dan ini harusnya tidak pakai aki pun harusnya hidup. Nah, ini sekarang kita coba cabut ya kabel bagian masanya. Coba. Ini kita akan lepas kabel bagian masanya. Harusnya dia tidak mati. Nah, langsung mati kan? Harusnya dia tidak mati. Coba hidupin lagi sekali lagi. Ya, ini hidup ya. Ini saya cabut kabel masanya, dia harusnya tetap hidup mesinnya. Kita cabut. Nah, mesinnya langsung mati. Langsung tidak bisa hidup. Berarti memang ada permasalahan pada pengisian. Ya, itu baik dari sepulnya atau dari kiproknya. Lanjut, sekarang kita coba pasang lagi. Nah, ingat ya, cari yang termudah dulu. Kita rangkum dulu, kita bikin resumenya dari yang termudah dulu. Kebetulan ini untuk Vario Karbu ini kiproknya ada di bagian depan, di samping aki. Jadi sangat memudahkan kita, gitu. Ini kan kelistrikannya masih bukan full wave ya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya di sini. Di sini ada kabel putih, kabel kuning, kabel hijau, dan kabel merah. Untuk putih sendiri ini untuk pengisian ke aki ya. Untuk kabel kuning sendiri ini
untuk ke lampu depan, untuk yang hijau ini kabel massa, dan yang ini untuk ke kontak ya, yang warna merah. Nah, kita akan lakukan pengecekan dulu ya, apakah ya, ini kita cabut aja soketnya. Apakah dari spoolnya ini ada arus apa enggak, isi apa enggak, gitu kan? Kita tes di sini pakai tes pen ya. Coba Soleh dihidupin lagi mesinnya. Kita tes. Ya, ini ada ya. Ini dari spool ya. Ini ada. Ini yang kuning. Oh, sorry, ini massa. Nah, ini kuning. Ini juga ada. Dan yang satu lagi merah. Ini juga ada semua ya. Kecuali ini satu memang ini massa. Ya. Kalau mau ngetes dibalik nih tes pennya. Artinya apa? Artinya dari spool ke atas naik bagus ada. Terus kemungkinannya apa nih kemungkinannya? Ya berarti nih kiprok. Kita akan coba ganti kiproknya. Kita matikan dulu mesinnya. Baik teman-teman, nih udah saya siapkan kiproknya ya. Ini pakai kodenya KPB, ini ori AHM ya. Bukan ori-orian. Kita akan coba ya. Kita ganti. Oke. Ini tinggal colok ya, karena ini kan ori bawaan. Nah, sekarang kita akan tes naik nggak pengisiannya. Coba dibantu. Oke, kita hidupkan alatnya. Nah, ini lihat langsung 9 lebih ya. Ini digas naik. Tuh, ini langsung mau 12. Nah, ini harusnya 13 ya, karena ini kan aki tadi sampai ngedrop banget ya. Jadi nanti kita tinggal cas akinya. Gitu. Dan ini sudah fix, berarti memang masalahnya ada di kiprok ya. Nah, untuk lebih memastikannya lagi, tadi seperti saya bilang di awal, harusnya motor ini tanpa aki tetap bisa hidup. Nah, sekarang kan ini kiprok udah kita pasang. Sekarang kita akan copot lagi ya kabel minus atau kabel min yang ada di aki. Harusnya dia tidak mati mesinnya. Ini kita cabut ya. Nah, ya kan? Ini dia mesinnya tidak mati ya. Nih masih hidup. Tuh, bisa didengar ya, mesinnya masih ngeraung-raung. Jadi permasalahannya ada di kiproknya yang mati. Jadi sesimpel itu dan semudah itu memperbaiki kendaraan ya teman-teman ya. Kok bisa gampang banget ya? Teman-teman harus tahu dasarnya tadi yang di awal saya sudah jelaskan ya. Prinsip kerja dari mesin itu apa aja unsur-unsurnya. Nah, kemungkinannya cari yang termudah dulu, kita rasum dulu, kita bikin ringkasannya, rangkumannya, baru kita akan eksekusi dari yang termudah dulu hingga terberat. Coba kalau tadi kita langsung bongkar spool, kita langsung bongkar bodi, cari kabel-kabel, itu akan banyak makan waktu yang akhirnya jadi sia-sia karena kerusakannya bukan di situ. Nah, jadi tadi kan kita cek akinya, oh dia nggak ngisi, bukan akinya tapi dicabut kabel ininya, dia nggak hidup, harusnya hidup seperti ini kan. Berarti ada masalah di kelistrikan. Nah, kelistrikan kita nggak langsung bongkar spool karena ribet, ada radiatornya gitu. Nah, itu teman-teman ya, cara kerja yang baik dan benar itu seperti itu. Jadi kita jangan langsung main bongkar-bongkar aja karena akan membuang-buang waktu kita. Apalagi kita nih di sini bengkel umum, di mana notabene customer zaman sekarang itu pengennya cepat, tepat ya. Seperti itu. Jadi kita juga harus dituntut bisa kerja cepat dan tepat. Nah, jadi permasalahan di motor ini yang menyebabkan motor ini mogok adalah dari kiproknya. Nah, nanti ini akinya akan kita cas agar bisa di starter ya. Karena nih aki udah terlanjur sangat ngedrop. Udah sampai tadi berapa? 5 sampai 7 ya. Jadi udah nggak kuat. Nah, nanti nih kalau kita colokin dia ngisi sih, cuma nggak maksimal. Lebih baik kita akan copot, kita akan cas menggunakan alat ya. Alat khusus untuk pengecasan aki. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini jadi masalahnya ada di kiprok. Nanti ini kiprok kita akan rapikan. Coba Soleh dirapikan sekalian. Ini yang lamanya dicopot, dipasang. Jadi mogok itu beragam ya. Kalau teman-teman simak video-video saya sebelumnya kan juga banyak tuh yang membahas motor-motor yang sering mogok ya. Kayak Sul GT itu dari kompresi. Juga banyak ya, ada. Jadi mogok itu kalau orang nanya, ini mogok apanya?
nggak bisa kita langsung nyimpulin apanya yang rusak gitu. Untuk memastikan nggak mungkin bisa. Ini lagi dipasang. Nah ini keuntungannya kita kiproknya ada di sini ya. Jadi cepet. Kalau yang lain ada yang di belakang seperti Mio, itu juga harus cek kiproknya dulu. Jadi jangan langsung main bongkar sepulnya. Ini akinya dibuka berarti dicopot, dicas supaya normal. Baik teman-teman, ini kiproknya udah terpasang dan sekarang kita udah lagi melakukan pengecasan aki ya. Bisa dicek di sini. Ini lampu indikator warna hijaunya ngedip-ngedip, artinya sedang melakukan pengisian ya. Berarti ini akinya memang benar-benar udah ngedrop aki si Vario. Jadi ini mau dicas dulu sampai penuh, nanti baru kita pasang lagi di motor agar bisa double starternya atau electric starternya berfungsi dengan normal lagi ya. Jadi permasalahannya sudah teratasi sekarang, sudah normal nih, bisa dikatakan normal karena udah nggak pakai aki pun nih bisa hidup mesinnya. Ya, bisa hidup. Jadi dia emang harusnya seperti ini, tanpa aki bisa. Kalau kemarin itu seperti mobil remote, ya, akinya habis, motornya mati. Oke, gitu aja teman-teman ya. Tutorial kali ini dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang khususnya mengalami hal-hal yang sama ya. Kalau mogok bisa atasi sendiri, bisa tangani sendiri di rumah, bisa lakukan pengecekan sendiri di rumah terlebih dahulu ya. Kalau memang kurang yakin sama bengkel-bengkel sekarang. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya lagi. Jangan lupa subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya lagi. Oke, salam otomotif.